Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 4. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, anak ibu di rumah jangan lupa pakai masker. Ibu juga selalu pakai masker sebelum berangkat keluar rumah atau pergi sekolah. Anak ibu di rumah jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak dan jaga kebersihan. Karena apa? Karena semuanya itu untuk kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Baiklah anak ibu, pelajaran kita pada minggu kemarin yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pada hari Rabu kemarin kita sudah belajar pertemuan pertama, pelajaran 2 yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu pertemuan 1, pertemuan 2 hari ini yaitu beriman kepada Rasul Allah. Anak ibu kelas 5, beriman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keberapa anak ibu? Yang pertama beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama. Yang kedua beriman kepada kitab. Yang ketiga yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam adalah beriman kepada kadar baik dan kadar buruk atau qada dan qadar. Pada pertemuan kita hari ini yaitu beriman kepada Rasul Allah. Anak ibu, beriman kepada Rasul Allah itu artinya mempercayai dan meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Jadi anak ibu catat pada buku catatan, beriman kepada Rasul Allah itu artinya mempercayai dan meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Anak ibu, Rasul yang wajib kita imani atau yang wajib kita percaya itu jumlahnya ada 25. Berapa jumlahnya? 25. Dimulai dari Nabi Adam dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Anak ibu, hari ini pelajaran kita itu beriman kepada Rasul. Jadi artinya kita mempercayai bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah. Sekarang anak ibu mungkin bertanya, siapa itu Rasul? Rasul artinya adalah utusan Allah. Rasul Allah adalah utusan Allah. Siapa itu utusan Allah? Utusan Allah itu adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian wahyu tersebut untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Itu yang dikatakan Rasul. Itu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi ibu ulang lagi, itu adalah Rasul. Jadi Rasul artinya utusan, Rasul Allah artinya utusan Allah. Anak ibu, Rasul yang diutus oleh Allah yang jumlahnya 25 itu kita wajib meyakini atau mempercayainya. Anak ibu, sebelum kita melanjutkannya, malah kita sebut atau kita lafalkan, kita baca bersama-sama nama-nama Nabi dan Rasul mulai dari Rasul yang pertama yaitu Adam sampai terakhir. Coba sekarang kita mulai dengan nyanyian. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Anak ibu di rumah tolong dihafalkan, nanti anak ibu kasih tugas, tolong dihafal nama-nama Rasul mulai dari Adam sampai terakhir Muhammad SAW. Boleh dalam bentuk nyanyian, boleh dalam bentuk hafalan. Kalau nyanyi satu lagi boleh juga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
Muhammad Al-Mustafa. Boleh, yang penting jumlahnya 25. Anak ibu, rasul yang diutus oleh Allah itu apa tugasnya? Nah, jadi tugas seorang rasul itu yang pertama menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Jadi setelah rasul itu menerima wahyu dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi apa yang disampaikan itu ajaran Allah yang pertama. Tugas seorang rasul itu adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, mengajak umatnya untuk melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, mengajak umatnya untuk melakukan ibadah atau beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah atau mempercayai rukun iman. Jadi anak ibu, tugas pokok seorang rasul itu intisarinya adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Jadi itu tugas pokoknya, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Anak ibu, seorang rasul itu juga memiliki sifat. Sifat apa? Sifat wajib bagi rasul. Berapa jumlahnya? Sifat wajib bagi rasul itu jumlahnya ada 4. Yang pertama siddiq. Siddiq artinya benar. Yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik. Tablik artinya menyampaikan. Yang keempat siddiq, fatanah, amanah. Siddiq, fatanah, amanah. Ibu ulang, siddiq benar, amanah dapat dipercayai, fatanah cerdas, tablik menyampaikan. Kan kemarin ibu sudah pernah nyanyi waktu anak ibu masih sekolah, kita ulang sama-sama. Wahai kawan, coba jawab, sifat rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya, marilah kita sebutkan. Sifat siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, sifat tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Baiklah anak ibu. Jadi ibu ulangi lagi, beriman kepada Rasulullah artinya meyakini dengan sepenuh hati atau mempercayai bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25, dimulai dari Nabi Adam dan yang terakhir adalah nama Rasul kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas pokok seorang Rasul adalah menyampaikan ajaran-ajaran agama atau menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Jadi anak ibu, pada hari ini pelajaran kita sampai di sini. Dan terakhir tadi sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu siddiq, fatanah, amanah. Siddiq, amanah, fatanah, tablik. Jadi anak ibu, semua yang ibu sampaikan tadi anak ibu tulis dalam catatannya, dibikin judulnya beriman kepada Rasulullah, ditulis beriman kepada Rasulullah artinya beriman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Jumlah yang wajib kita percayai ada 25. Tulis nama-namanya yang 25. Siapa? Mulai dari Nabi atau Rasul Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir anak ibu tulis sifat wajib bagi Rasul ada 5. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Maaf, ada 4. Siddiq, amanah, fatanah, tablik. Jadi anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian ibu mohon maaf. Ibu sampaikan kepada anak ibu semua yang rajin belajar di rumah. Karena dengan kondisi sekarang ini jangan banyak main, jangan selalu main HP di rumah, karena rajin-rajin baca buku. Karena kalau tidak juga dibaca buku nanti anak ibu tidak jadi pintar, karena di rumah banyak main. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak kepada orang tua di rumah. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu tugasnya nanti di WA group ya.